Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nur Aminah dari kelas 12 Farmasi 1, siswa SMK Negeri 1 Martapura pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dibimbing oleh Ibu Laili Hayati. Nah, yang akan saya jelaskan kali ini adalah mengenai peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang kita ketahui ada banyak sekali lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia. Yang pertama yang akan saya bahas mengenai Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Polri adalah lembaga negara yang menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua adalah Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan yang berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia, dan memberantas korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN. Yang ketiga ada hakim. Hakim adalah seorang pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, yang mana bertindak sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Yang keempat ada pengacara atau advokat, adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan. Nah, jasa hukum yang diberikan dapat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, melaksanakan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Nah, yang terakhir atau yang kelima nih, ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, adalah lembaga negara yang dibentuk pada tahun 2003 yang mana bertujuan untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia. Lebih lanjut mengenai peran-peran lembaga penegak hukum selain yang saya sebutkan tadi, simak video ini sampai habis ya. Jadi Pak, kopinya diminum dulu. Ya Bu, taruhnya dulu bentar lagi selesai. Suamimu aja yang dibikinin minum. Bos yang gaji kamu enggak? Oh iya Bu, bentar saya buatkan dulu. Cepat sana, saya tunggu di dalam. Pi, Mami izin arisan dulu ya, Dede biar diantar sama Mang Mamat aja. Yaudah, tapi juga mau nganter nih. Hati ya Dede, berangkat sekolahnya. Dan sana Mang, berangkat. Bye. Aduh Mang, bakal Dede ketinggalan di rumah. Aduh, yaudah, kita putar balik ya. Jadi selama ini bos Ray bisnis sabu. Ini tidak bisa didiamkan. Ah, sialan jatuh. Gimana nih? Rencana apa yang kita susun? Semalam suntuk juga bisa tidur mikirin ini. Saya ada ide bos. Gimana Bet kalau kita jadiin supirnya sebagai kambing hitamnya? Mantap, pintar juga lu. Bang, anterin ke kantor dong. Maaf Tuan, saya izin ke toilet dulu ya.
Habis kamu. Kenapa sih Mang? Kok ngerem dadak sih? Ada polisi bos. Cepat turun, buka mobilnya cepat. Ini apa? Tas siapa ini? Cepat, ngaku kalian. Itu tas supir saya. Iya tuh tapi Tidak usah banyak omong, jelaskan nanti di kantor polisi. B. Iya Tuan, ada apa? Kenapa Tuan terlihat panik? Maka itu ada ribut-ribut sih. Loh, ada apa ini? Kok ribut-ribut? Itu B, Mang Mamat katanya dibawa kantor polisi. Jadi bandar sabu. Astagfirullah, nggak mungkin Bapak melakukan perbuatan yang tidak bermoral seperti itu. Udah, nggak usah sok sedih. Tapi kan harusnya kalau jadi istri bandar kaya, kok ini tetap miskin? Mami, nggak boleh kayak gitu. Bu, bukan saya pelakunya. Duduk. Bapak, kenapa bisa jadi begini? Bapak beneran melakukan perbuatan tak bermoral itu? Bukan Bapak, Bu, tapi Bos Rai. Bapak dituduh, seharusnya Ibu percaya dengan Bapak. Kenapa Bos Ray tega melakukan perbuatan itu kepada kita, Pak? Padahal kita sudah baik kepada keluarga beliau. Selamat siang, kami dari kepolisian ingin menyelidiki kediaman saudara Rai. Mohon untuk kerjasamanya. Jadi di sini kami ingin mencari kesaksian atas kasus yang pasti Bapak sudah dengar. Maaf, saya nggak tahu apa-apa yang terjadi dengan Mang Ahmad. Tapi saya kurang percaya kalau Mang Ahmad pelakunya. Baik, terima kasih. Tapi saya ingin Bapak bisa menjadi saksi di persidangan nanti. Saya ya Pak, saya memang seperti ini. Saya sudah dekat dengan Mang Ahmad dan saya yakin bukan dia pelakunya. Baik, terima kasih. Tapi saya ingin Bapak bisa menjadi saksi di persidangan nanti. Permisi, kami dari pihak kepolisian ingin melakukan penggeledahan. Silakan saja geledah rumah kami. Kami nggak takut sama sekali karena kami nggak ada sangkut pautnya. Kami di sini mau menyelidiki Mang Mamat, bukan ingin menyelidiki Anda dan suami Anda. Kenapa Ibu merasa ketakutan seperti itu?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi ini, Senin 12 Desember 2022 akan dilaksanakan sidang perkara narkotika. Tata tertib persidangan. Yang pertama, pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua hadirin berdiri untuk menghormati. Kedua, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan dilaksanakan sidang dalam kasus penyalahgunaan narkotika dengan terdakwa Ahmad Suramat. Untuk itu diharapkan kepada peserta sidang untuk menjaga ketertiban dan kepada rekan-rekan media yang ingin mengambil gambar dipersilahkan dengan catatan tidak menyalakan flash kameranya. Sebelum sidang dimulai, ada baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Baik, untuk penuntut umum, apakah sudah siap? Siap majelis hakim. Sidang perkara narkotika nomor 001/12 Romawi FK1/2022 Pengadilan Spekma pada hari ini Senin tanggal 12 Desember 2022 atas nama terdakwa Ahmad Suramat dibuka dan dinyatakan dibuka untuk umum. Apakah benar saudara atas nama Ahmad Suramat? Tempat tanggal lahir Martapura 31 Februari 1987. Diberitahukan kepada peserta sidang bahwa agenda pada hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum sekaligus penyampaian keputusan. Terima kasih majelis hakim. Surat dakwaan pidana rek nomor 001/12 Romawi FK1/Fit-Sus/2022 Pengadilan Spekma. Baik, lanjutkan dengan pembuktian. Penuntut umum apakah siap dengan barang bukti yang ada? Baik majelis hakim. Barang bukti yang dibawa adalah tas yang berisi narkotika, rekaman CCTV di tempat kejadian, hasil tes urin dan tes darah. Gimana nih? Rencana apa yang kita susun? Semalam suntuk juga bisa tidur mikirin ini. Nyari ide bos. Gimana Pak kalau kita jadi supirnya sebagai kamu tanda? Mantap, pintar juga lu. Baik, langsung panggilkan saja saksi yang pertama. Penuntut umum dipersilakan menyampaikan tuntutan terhadap terdakwa. Surat tuntutan pidana rek titik nomor 001/12 Romawi FK1/P-Sus/2022 Pengadilan Spekma. Dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang atas terdakwa Ahmad Suramat, Martapura, umur 35 tahun, tempat tanggal lahir 31 Februari 1987, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Dengan ini kami mengajukan tuntutan
tuntutan, Majelis Hakim Pengadilan SMEKMA mengadili perkara ini dan memutuskan: 1. Menyatakan bahwa terdakwa Ahmad Suramat tidak bersalah. Karena berdasarkan hasil tes urin dan tes darah yang negatif dan dari CCTV tempat kejadian perkara. Baik, dari bukti yang disampaikan oleh penuntut umum, kasus dengan nomor 001/12 Romawi FKK 1 PIP Sus 2022 Pengadilan SMEKMA demi keadilan Tuhan Yang Maha Esa, Pengadilan SMEKMA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan di bawah ini dengan perkara terdakwa Ahmad Suramat memutuskan bahwa terdakwa atas nama Ahmad Suramat dinyatakan tidak bersalah. Tidak bersalah. Baik, sidang perkara narkotika nomor 12 Romawi FKK 1 PIP Sus 2022 Pengadilan SMEKMA dinyatakan ditutup dan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini akan dilaksanakan sidang kasus perkara narkotika dengan terdakwa Raihan Bayang. Untuk itu diharapkan kepada peserta sidang untuk menjaga ketertiban dan kepada rekan-rekan media yang ingin mengambil gambar, dipersilakan dengan catatan tidak menyalakan flash kameranya. Sebelum sidang dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipersilakan. Penuntut umum, apakah sudah siap? Siap, Majelis Hakim. Penasihat hukum siap? Siap, Majelis Hakim. Sidang perkara narkotika nomor 002/12 Romawi FKK 1 PIP Sus 2022 Pengadilan SMEKMA pada hari ini Senin tanggal 12 Desember 2022 atas nama terdakwa Raihan Bayang dibuka dan dinyatakan dibuka untuk umum. Penuntut umum panggil terdakwa ke ruang persidangan dalam keadaan bebas. Siap, Majelis Hakim. Terdakwa dipersilakan masuk ke tempat persidangan. Saudara, kita bertemu lagi di persidangan kali. Apakah benar saudara atas nama Raihan Bayang? Tempat tanggal lahir Martapura 16 Oktober 1976. Baik, diberitahukan kepada peserta sidang bahwa agenda pada hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, pembelaan oleh penasihat hukum, tuntutan penuntut hukum, sekaligus penyampaian keputusan. Penuntut umum dipersilahkan menyampaikan surat dakwaan. Baik, Majelis Hakim. Terdakwa atas nama Raihan Bayang, tempat tanggal lahir Martapura 16 Oktober 1976 dengan umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Bincang nomor 14, agama Islam, pekerjaan wirausaha, pendidikan SMA atau sederajat. Dengan ini kami mengajukan tuntutan Majelis Hakim Pengadilan SMEKMA mengadili
Baik Majelis Hakim, Surat Tuntutan Pidana Rek No. 002 garis miring 12 Romawi FKK 1 garis miring PIT titik sus garis miring 2022 garis miring Pengadilan Smegma dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang atas nama terdakwa Raihan Bayang, tempat tanggal lahir Martapura 16 Oktober 1976. Dengan ini, kami mengajukan tuntutan Majelis Hakim Pengadilan Smegma mengadili perkara ini dan memutuskan 1. Menyatakan bahwa terdakwa Raihan Bayang bersalah dan melakukan tindakan pidana tanpa hak menerima untuk dijual dan menyerahkan narkotika golongan 1 sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat 1 UUD RI nomor 35 tahun 2009. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Raihan Bayang dengan pidana penjara selama 14 tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa merasa bersalah dan membayar denda sebesar 1 miliar rupiah subsidi 6 bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa poin pertama 5 gram sabu yang ditemukan di dalam tas Mang Mamat, 1 bungkus plastik hitam yang berisikan 95 gram sabu di dalam ruang kerja rumah terdakwa Raihan Bayang dirampas untuk dimusnahkan. 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Demikian tuntutan ini kami sampaikan Martapura 19 Desember 2022 Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Smegma. Baik, saudara terdakwa mengerti atas tuntutan yang disampaikan. Apakah ada pembelaan? Mengerti Yang Mulia, sepenuhnya saya serahkan ke penasihat hukum. Bagaimana penasihat hukum? Siap majelis, kami akan mengajukan nota keberatan serta pembelaan bahwa kami tidak sependapat dengan penerapan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, tetapi menyetujui penerapan pasal 318 KUHP mengenai perbuatan yang menimbulkan prasangka buruk. Maka dari itu kami akan memberikan alasan-alasan yang akan dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa Raihan Bayang mengaku bersalah dan bersikap kooperatif selama proses penyelidikan sehingga mempermudah penyelidikan dan siap pula bertanggung jawab dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya. Berdasarkan semua alasan tersebut, terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Smegma kiranya berkenan memutuskan memberi hukuman yang seringan-ringannya. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Smegma berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian nota pembelaan yang kami ajukan. Atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Smegma kami haturkan terima kasih. Baik, telah dibacakan tadi oleh penasihat hukum. Apakah ada tanggapan? Ada majelis. Menurut tuntutan kami dan meyakinkan apa yang telah kami dakwakan sudah sesuai dengan apa yang dilakukan terdakwa, yang dimana perbuatan terdakwa dimasuk ke dalam pasal berlapis yang teratur dalam pasal 114 ayat 1 UUD RI nomor 35 tahun 2009 yang telah terbukti secara sah dan pasal 318 KUHP mengenai perbuatan yang menimbulkan prasangka palsu. Oleh karena itu kami tetap pada surat tuntutan kami Majelis Hakim. Penasihat hukum, apakah ada tanggapan? Ada Yang Mulia, kami dengan hormat meminta pengurangan masa tahanan seringan-ringannya dengan alasan yang sudah disampaikan dalam nota pembelaan tadi. Sidang putusan akan dilanjutkan setelah jeda istirahat 2 kali 10 menit dari sekarang. Putusan Norek Perkara No. 002 garis miring 12 Romawi FKK 1 garis miring PIT titik sus garis miring 2022 garis miring Pengadilan Smegma demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Smegma yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan di bawah ini. Dengan perkara terdakwa Raihan Bayang, tempat tanggal lahir Martapura 16 Oktober 1976. Mengadili 1. Menyatakan bahwa terdakwa Raihan Bayang bersalah dan melakukan tindakan pidana tanpa hak menerima
untuk dijual dan menyerahkan narkotika golongan 1 sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat 1 UUD RI nomor 35 tahun 2009 dan pasal 318 KUHP mengenai perbuatan yang menimbulkan prasangka palsu. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rehan Bayang dengan pidana penjara selama 12 tahun, penjara dengan dikurangi selama terdakwa merasa bersalah, dan membayar denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidi 6 bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 5 gram sabu yang ditemukan di dalam tas Mang Ahmad, 1 bungkus plastik hitam yang berisikan 95 gram sabu di dalam ruang kerja rumah terdakwa Rehan Bayang. Yang keempat, menetapkan terdakwa tetap ditahan. Yang kelima, membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Demikian putusan dalam rapat permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Smegma pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh kami, Husna SHMH selaku Hakim Ketua Majelis, Nur Misbah dan Febian Dini Putri SH masing-masing sebagai hakim anggota. Telah dibacakan putusan oleh majelis, saudara terdakwa mengerti atas putusan tersebut? Siap, mengerti majelis hakim. Film pendek 12 Farmasi 1 Bisa. Ingin tahu lebih lanjut Take 2 scene selesai, action. Ya Tuhan, Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita? Sebelah scene sama polisi, action. Bapak Bu, masihkah kau ingat radio yang merdu mengudara? Bapak Bu, tapi bos Ray, Bapak kan tuduh. Kita masih sebebas itu. Rasa takut yang tak pernah mengganggu. Jason. Dulu tingginya lebih logika. Buntaran waktu yang terus berjalan menempa kita. Malam ini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Oh,